dunia. Ribuan warga Israel dilaporkan berhamburan dari kawasan kota tua Yerusalem, sementara militer Israel masih berusaha menutupi fakta penyebab sebenarnya. Beberapa sumber menyebutkan adanya aktivitas seismik buatan manusia di sekitar area tembok ratapan, tepat setelah beberapa rudal balistik milik Iran dan sekutu regionalnya diluncurkan ke arah posisi strategis militer Israel. Pemerintah Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi selain menyebut peristiwa itu sebagai bencana arkeologis tanpa unsur politik. Namun banyak analis menilai runtuhnya tembok ratapan adalah simbol dari runtuhnya wibawa moral Israel sendiri. Mereka mengira bisa terus melanggar gencatan senjata tanpa konsekuensi. Tapi ternyata hukum alam lebih cepat dari hukum internasional, ujar salah satu pengamat politik Timur Tengah yang menolak disebut namanya. Sementara itu, di Moskow, juru bicara Kremlin menyatakan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam melihat pelanggaran perjanjian damai di Gaza. Kremlin menegaskan bahwa pihaknya kini aktif secara teknis membantu operasi pertahanan udara Iran dan Suriah sebagai bentuk reaksi terhadap agresi Israel. Kami tidak menembak duluan, tapi kalau tembok suci ikut ambruk, mungkin Tuhan sedang menunjukkan logika baru, ujar juru bicara itu dalam nada sindiran yang membuat ruang konferensi pers seketika hening. Reaksi dari Tel Aviv justru menunjukkan kepanikan. Pemerintah setempat menutup akses menuju kota tua dan melarang semua aktivitas religius di sekitar reruntuhan. Saksi mata menggambarkan suasana mencekam ketika pasukan IDF mengevakuasi para rabbi dan turis asing dengan kendaraan lapis baja. Ironisnya, mereka menyebutnya tembok ratapan, dan sekarang mereka punya alasan baru untuk benar-benar meratap, tulis salah satu jurnalis Eropa di media sosial yang kemudian viral dan mendapat ribuan retweet. Sumber diplomatik di PBB menyebut, beberapa negara Timur Tengah kini tengah menyiapkan pertemuan darurat untuk membahas tanda-tanda peringatan besar dari kejadian ini. Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab langsung atas robohnya struktur itu, namun menilai peristiwa ini adalah konsekuensi dari dosa beruntun Israel yang mengkhianati gencatan senjata. Setiap batu yang jatuh adalah hasil dari kebohongan yang ditegakkan, kata Menteri Luar Negeri Iran dalam konferensi persnya yang disambut tepuk tangan di Teheran. Media internasional mencatat bahwa runtuhnya tembok ratapan bukan hanya bencana arkeologi, tapi tamparan politik dan spiritual bagi Israel. Banyak pengamat menyebut peristiwa ini sebagai momen simbolik yang menunjukkan akhir dari kesombongan militer Israel yang selama ini merasa kebal terhadap tekanan diplomatik maupun ilahi. Di kalangan masyarakat, beredar teori bahwa runtuhnya tembok tersebut bukan karena faktor alam, melainkan akibat getaran dari sistem pertahanan Iron Dome yang diaktifkan berlebihan setelah deteksi peluncuran rudal Iran dan Hizbullah. Salah satu pejabat militer anonim dikutip mengatakan Iron Dome-nya bekerja keras, tapi malah merobohkan sejarahnya sendiri. Sampai berita ini ditulis, tidak ada laporan korban jiwa, namun kerusakan struktural di kawasan Yerusalem dilaporkan cukup parah. Sebagian masyarakat Israel menilai kejadian ini sebagai peringatan Tuhan, sementara kelompok sayap kanan ekstremis menuduh Rusia dan Iran melakukan sabotase spiritual. Setelah tembok ratapan runtuh, kekacauan di Israel semakin tak terkendali. Laporan terakhir dari otoritas medis Tel Aviv menyebutkan lebih dari 20.000 orang mengalami luka-luka, mulai dari cedera ringan akibat reruntuhan, hingga trauma berat karena kepanikan massal yang terjadi di seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Kementerian Kesehatan Israel dalam pernyataan daruratnya mengonfirmasi bahwa seluruh rumah sakit di Yerusalem, Tel Aviv, dan Beersheba sudah penuh sesak. Ambulans terus berdatangan membawa korban, sementara sebagian besar pasien terpaksa dirawat di trotoar, halaman masjid, bahkan di dalam mobil pribadi yang dijadikan ruang perawatan darurat. Seorang perawat di rumah sakit Share Zedek menggambarkan situasinya. Kami kehabisan ranjang, obat, bahkan oksigen. Tapi kami sedang kehabisan kebingungan. Kalimat itu kemudian menjadi meme di dunia maya sebagai simbol betapa kacaunya manajemen krisis Israel ketika tembok yang mereka banggakan justru menjadi penyebab runtuhnya sistem sendiri. Menurut sumber intelijen regional, runtuhnya tembok ratapan menyebabkan gelombang getaran hingga radius beberapa kilometer, membuat sebagian infrastruktur kota retak, dan jaringan listrik padam di lebih dari 40% wilayah Yerusalem.
Pasukan IDF menutup sebagian jalan utama karena khawatir akan terjadi efek domino pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Namun kekacauan tak berhenti di situ. Saat upaya evakuasi berlangsung, beberapa drone milik Iran yang disebut-sebut berada dalam mode pengintaian elektronik menyebabkan sistem pertahanan Iron Dome error secara massal. Radar mendeteksi ratusan ancaman fiktif di langit Yerusalem, membuat tentara Israel panik dan menembakkan rudal pencegat ke arah kosong. Iron Dome mereka sukses besar, menembak angin dengan akurasi 100%, sindir seorang analis militer. Rusia disiaran langsung televisi, ledakan-ledakan. Dari sistem pertahanan yang salah target justru memperburuk situasi. Banyak warga yang sudah panik akibat robohnya situs suci kini berlarian karena suara ledakan yang datang dari arah yang tidak jelas. Beberapa sumber lokal menyebut lebih banyak warga luka akibat kepanikan dan runtuhan tambahan yang disebabkan oleh ledakan internal Iron Dome daripada akibat peristiwa awal runtuhnya tembok. Sementara itu, di Teheran, Menteri Pertahanan Iran mengeluarkan pernyataan yang lagi-lagi membuat ruang diplomasi dunia hening. Kami tidak menyerang, kami hanya menyaksikan. Tapi mungkin bumi sudah lelah menopang kesombongan. Kalimat itu dianggap sebagai tamparan simbolis bagi Israel yang sebelumnya menolak seruan damai. Internasional Rusia juga mulai memainkan peran yang lebih aktif. Pasukan teknis dari Moskow dikabarkan telah memberikan bantuan koordinasi elektronik kepada Iran dan Suriah untuk memastikan agar sistem pengawasan udara di kawasan Timur Tengah bisa menetralisir ancaman provokasi Israel. Di Moskow, para analis militer menyebut kolaborasi ini sebagai kerja sama antara logika dan karma. Sementara itu, di Yerusalem ribuan warga masih mencari anggota keluarga mereka di antara puing-puing bangunan tua dan reruntuhan situs bersejarah. Banyak korban yang mengalami luka bakar, patah tulang, dan gangguan pernapasan akibat debu tebal yang menutupi seluruh area kota tua. Ini seperti film bencana, tapi tanpa efek spesial karena semua nyata, ujar salah satu relawan asing yang menolak menyebutkan asal negaranya. Pemerintah Israel akhirnya memecah keheningan setelah 2 hari penuh kekacauan akibat robohnya tembok ratapan dan luka-luka massal mencapai 20.000 orang. Dalam konferensi pers darurat yang disiarkan secara global, Perdana Menteri Israel menyalahkan campur tangan teknologi Rusia dan operasi elektronik Iran sebagai penyebab anomali elektromagnetik yang disebut-sebut memicu keruntuhan situs bersejarah itu. Namun, tudingan tersebut justru membuat Moskow dan Teheran tersenyum kecil, karena bagi mereka, tuduhan seperti itu hanya mempertegas betapa Israel masih gemar menuduh orang lain setiap kali kesalahannya sendiri terlalu besar untuk diakui. Juru bicara Kremlin menanggapi dengan nada dingin, "Kami tidak menjatuhkan tembok, kami hanya menjatuhkan ilusi." Iran bahkan menambahkan sindiran yang lebih tajam. Dalam pernyataannya di hadapan media, Menteri Luar Negeri Iran berkata, "Israel menuduh kami menghancurkan tembok ratapan. Padahal kami sibuk membangun kembali Gaza. Mungkin mereka lupa, yang retak itu bukan tembok, tapi reputasi mereka sendiri." Laporan-laporan diplomatik dari Eropa menunjukkan bahwa banyak negara kini mulai menjauh dari posisi Israel. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan netral namun dingin, menyoroti pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata. "Kami mengutuk segala bentuk agresi," tulis pernyataan resmi UE, termasuk agresi terhadap kesabaran dunia. Sementara di Washington, Gedung Putih tampak kebingungan. AS menolak menyalahkan Israel secara langsung, tapi juga tidak membela sepenuhnya. Seorang pejabat senior anonim mengatakan kepada media, "Kami mendukung sekutu kami, tapi bahkan sekutu pun perlu tahu kapan harus berhenti menggali lubang ketika sudah jatuh ke dalamnya." Di lapangan, pasukan Israel masih berjaga ketat di sekitar reruntuhan, sementara tim arkeologi dan militer berdebat sengit mengenai siapa yang berwenang memegang kendali di situs tersebut. Beberapa warga menyebut pasukan IDF bahkan memasang tirai hitam besar di area reruntuhan agar media internasional tidak bisa memotret kondisi asli tembok ratapan. Langkah itu dikritik keras oleh banyak pihak sebagai upaya menutup-nutupi fakta sebenarnya. Rusia sendiri menegaskan bahwa kehadirannya di kawasan Timur Tengah bersifat teknis dan stabilisasi. Namun, dalam Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa negara itu telah mengirim kapal pengintai elektronik ke Laut Tengah dan memperkuat kerja sama udara dengan Iran untuk menyeimbangkan kekuatan regional. Kalau Israel terus melanggar gencatan, mungkin Tuhan akan lebih cepat menulis ulang peta, kata salah satu komentator militer Rusia dengan nada sinis. Dunia kini menyaksikan pergeseran kekuatan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin.
Setelah tembok ratapan runtuh dan Israel dihantam krisis dalam negeri yang belum tertangani, Rusia dan Iran resmi mengumumkan pembentukan koalisi stabilitas Timur Tengah, sebuah aliansi militer dan diplomatik yang disebut-sebut sebagai jawaban terhadap kegagalan moral dan politik Israel. Presiden Rusia menegaskan dalam pidato resminya bahwa koalisi ini tidak dimaksudkan untuk menyerang, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan dan akal sehat di kawasan. Namun, di balik bahasa diplomatik itu, dunia tahu pesan sesungguhnya. Moskow dan Teheran kini berbicara dalam satu suara, dan suara itu menggema tepat di depan pintu Tel Aviv. Di Israel, situasinya makin genting. Puluhan ribu warga menggelar aksi protes menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tragedi robohnya tembok ratapan. Kantor Perdana Menteri dijaga ketat, dan sebagian jalan di Yerusalem lumpuh karena demonstrasi besar. Warga membawa poster bertuliskan, "Jika Tuhan berbicara lewat tanda, maka ini sudah cukup keras." Militer Israel pun dalam posisi terpojok. Sistem pertahanan Iron Dome masih belum stabil, jaringan komunikasi terganggu, dan beberapa unit IDF dilaporkan mengalami defeksi moral besar-besaran setelah melihat pemerintah terus menyangkal kenyataan di depan mata. Seorang perwira senior yang meminta anonimitas mengatakan, "Kami tidak lagi tahu siapa musuh sebenarnya, mereka di luar, atau mereka yang duduk di kursi pemerintahan." Di sisi lain, Rusia dan Iran mulai memperluas koordinasi ke Suriah, Lebanon, dan bahkan Yaman. Kapal perang Rusia terlihat berlabuh di pelabuhan Tartus, membawa peralatan elektronik yang diklaim untuk misi pengawasan stabilitas. Sementara, Iran mengumumkan bahwa pasukan Quds kini bersiaga penuh di sepanjang jalur udara menuju perbatasan Gaza-Washington yang biasanya langsung bereaksi cepat, kali ini tampak ragu. Pejabat Gedung Putih menolak memberi komentar selain mengatakan bahwa situasi di Timur Tengah sedang dalam masa evaluasi mendalam. Di media sosial, kalimat itu langsung menjadi bahan olok-olok global. Evaluasi mendalam diartikan banyak netizen sebagai tidak tahu harus berbuat apa selain nonton sambil panik. Sementara itu, PBB mengadakan rapat darurat yang berlangsung tanpa hasil. Delegasi Rusia menolak menandatangani resolusi yang memihak Israel, sementara Iran menegaskan bahwa tidak ada lagi yang perlu dinegosiasikan ketika pihak yang melanggar gencatan senjata terus berperan sebagai korban di panggung dunia. Mereka menembak, mereka melanggar, mereka menangis, lalu mereka menuduh dunia tidak adil. Itu bukan diplomasi, itu drama televisi, ujar perwakilan Iran dengan nada tegas, disambut tepuk tangan delegasi dari beberapa negara Afrika dan Asia. Dampak ekonomi pun mulai terasa. Bursa saham Tel Aviv jatuh 17% dalam 2 hari, nilai mata uang shekel anjlok ke titik terendah dalam 1 dekade, dan perusahaan asing mulai menarik investasi. Sejumlah analis menyebut Israel kini menghadapi krisis multidimensi, politik, sosial, ekonomi, dan spiritual. Mereka kehilangan tembok, lalu kehilangan arah. Sekarang mereka bahkan kehilangan narasi, tulis seorang kolumnis dari Eropa Timur. Sampai berita ini disiarkan, reruntuhan tembok ratapan masih dijaga ketat. Tidak ada upaya rekonstruksi dilakukan karena kondisi tanah dinilai tidak stabil. Para arkeolog menolak bekerja di bawah pengawasan militer, sementara sebagian warga Israel mulai menyebut lokasi itu sebagai monumen kesombongan yang akhirnya tumbang oleh kenyataan.